Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2341 Siapa Ibumu? Ini. Tidak hanya Long Wu, tetapi bahkan roh jahat dan Kaisar Semu pun terkejut. Garis keturunan tubuh abadi berlawanan dengan langit, dan sulit ditemukan selama berabad-abad. Dalam arti tertentu, itu lebih jarang daripada tubuh suci kuno, dan sebanding dengan tubuh yang kacau. Di era, ada dua tubuh abadi, satu laki-laki dan satu perempuan. Siapa yang berani mempercayainya? Ini terlalu kebetulan. Sialan, bodohi aku. Long Wu tidak melihat ke samping, menatap orang suci itu. Sebagai sisa jiwa Kaisar Naga Taiksu, dia memiliki beberapa ingatan tentang Kaisar Naga, jadi dia tahu kontrak kehidupan abadi. Kontrak itu hanya dapat ditandatangani antar entitas. Menurut legenda, begitu kontrak kehidupan abadi ditandatangani, tidak ada kemungkinan untuk mengurainya, dan dua tubuh abadi yang menandatangani kontrak tersebut akan benar-benar memperoleh kehidupan abadi. Benar atau tidaknya tidak mungkin untuk diverifikasi. Kontrak semacam ini memiliki tingkat yang sangat tinggi sehingga tidak terbayangkan. Kemungkinan makhluk abadi hidup bersama dalam kehidupan yang sama hampir nol, dan itu adalah tubuh abadi laki-laki dan perempuan. Hanya dengan melihat kerasnya kontrak ini, Anda dapat mengetahui bahwa kontrak ini luar biasa. Kamu pikir aku bercanda? Seng Zun melirik Long Wu. Sekarang, kulit Long Wu menjadi sangat jelek dalam sekejap. Setelah akhirnya menemukan Dongfang Yuling yang bereinkarnasi, dia sebenarnya menandatangani kontrak hidup yang kekal. Ini adalah menantunya. Dia menandatangani kontrak hidup yang kekal dengan orang lain. Lebih mirip pihak ketiga. Yang paling menyakitkan adalah dia bahkan tidak tahu kapan Dongfang Yuling menandatangani kontrak. Adapun Dong Huang Taixin dan yang lainnya, mata mereka sedikit menyipit, terang dan gelap mereka tidak pasti, dan mereka semua saling memandang, mengingat apa yang Ye Chen katakan malam itu ada seorang pria kuat misterius yang pernah ke Gunung Longwu kuat, kekuatan Rao Ye Chen, dia benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Mulai sekarang, tampaknya lelaki kuat misterius itu tidak diragukan lagi adalah tubuh abadi seorang kultivator laki-laki, Di Lao berkata dengan suara yang dalam. Mereka semua adalah tubuh abadi, dan mereka memiliki induksi sendiri. Tidak mengherankan jika mereka dapat menemukan Dacu. Tubuh abadi laki-laki itu mungkin yang membunuh Kaisar Naga Taiksu. Yang mulia menyentuh dagunya. Aku tidak bisa hidup selama jutaan tahun. Apakah kamu percaya rumor itu? Kebanyakan dari mereka memproklamirkan diri. Ke era ini. Bakat. Di Lao menyeringai. Zundi, kau dan aku, membereskan masalah ini. Tapi ekspresi Long Wu menjadi semakin bermartabat, berpikir bahwa dia tidak bisa memutuskan kontrak kehidupan abadi, ini sangat bodoh, setelah akhirnya menemukan istrinya, dia membuat gaun pengantin untuk orang lain. Cepat dan berlatih. Jika kamu ingin memenangkan kembali menantu perempuanmu dan memutuskan kontrak kehidupan abadi, kamu dan kultivator laki-laki harus bertempur. Orang suci itu menepuk bahu Long Wu, jika kamu bisa bertahan Kaisar Naga Taiksu, pembudidaya laki-laki kehidupan abadi Anda harus sangat jelas tentang kekuatan tubuh Anda. Dewa memblokir dan membunuh dewa, dan Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Long Wu mengeluarkan dentang, memimpin giok timur semangat keluar dari hutan bambu kecil, punggungnya sangat ulet. Dari dia, Kaisar Semu tampaknya dapat melihat bayangan Kaisar Naga. Tekanan dari tubuh abadi kultivator laki-laki akan membuat kepala botak besar ini mencoba yang terbaik, jika tidak, bagaimana dia bisa layak mendapatkan reputasi Kaisar? Kaisar Naga. Sisa-sisa jiwa, lepaskan semangat juang yang tak terkalahkan. Meskipun dia pergi, suasana hati para Kaisar Semu tidak damai. Dua tubuh abadi tidak bisa dipercaya. Dan era ini memang luar biasa, ada tiga tubuh suci kuno yang sunyi, dua tubuh peri Yaochi, satu tubuh kacau, serta tubuh momok, bintang tunggal roh jahat, tubuh keberuntungan, tubuh peri tertinggi, dan tubuh dewa peri. Ada terlalu banyak garis keturunan yang mendominasi, dan sekarang, ada dua tubuh abadi. Begitu banyak garis keturunan yang menentang surga berkumpul di era yang sama. Jika tidak ada hal besar yang terjadi dalam hidup ini, tidak ada hantu yang akan mempercayainya. Ledakan. Gemuruh.
Ketika semua orang sedang bermeditasi, suara gemuruh menjadi semakin kuat. Lebih banyak orang dari Great Chu mendarat di 9 surga, menarik malapetaka besar. Itu seperti kesepakatan. Jika Anda memilih untuk melewati malapetaka pada hari yang sama, itu akan lebih keras daripada guntur orang lain. Apa yang dikatakan Dong Huang Taixin sebelumnya tidak masuk akal. Tanpa kemampuan Ye Chen untuk menghindari pengetahuan tentang jalan kaisar, jangan berpikir untuk menarik Hong Huang untuk melewati bencana bersama, kecuali jika Anda dapat menahan pengetahuan tentang cara kaisar. Justru karena mereka memahami hal ini, orang-orang Great Chu sangat ingin melewati bencana, dan mereka semua ingin meningkatkan kekuatan tempur mereka ke puncak sebelum orang prasejarah memulai perang, untuk menghadapi perang yang tragis. Tidak hanya Dacu, ada juga gemuruh di langit berbintang satu demi satu, guntur kesengsaraan surgawi, yang melibatkan bidang bintang, bintang kuno satu persatu, bahkan benua Xuan Huang dan berbagai alam, semua orang telah menciumnya rasa krisis, apakah itu menekan malapetaka, atau menemukan peluang untuk membuat terobosan, akan menarik malapetaka itu keluar. Setelah menyelesaikan pekerjaan, kami menunggu untuk bertarung dengan Hong Huang. Pada hari ini, orang-orang biasa memiliki pemahaman yang diam-diam, dan gemuruh guntur bergema di langit semua wilayah. Tidak ada preseden untuk peristiwa sebesar itu dalam sejarah, dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Dengan cara ini, 9 hari berlalu dengan tenang. Namun hiruk-pikuk melintasi malapetaka tidak kunjung usai, setiap hari semakin sedikit orang yang melintasi malapetaka, sehingga langit yang tadinya sunyi beberapa bulan menjadi hidup kembali. Kaisar Semu Puncak dengan sedikit pandangan ke depan mengetahui petunjuknya, penindasan jalan Kaisar melemah, menerobos dalam periode waktu ini akan jauh lebih mudah daripada di masa lalu, dan mungkin seorang Kaisar baru akan lahir. Pada hari ke-10, Ye Chen, yang sedang duduk bersila, terbangun dari pencerahan. Setelah beberapa bulan pencerahan, dia memperoleh sedikit, matanya menjadi lebih dalam, dan tahu diukir di dalam, mengembangkan hukum, dan jalannya yang kacau lebih misterius daripada beberapa bulan yang lalu. Sayang sekali dia masih belum memiliki kesempatan untuk naik ke pangkat semi-kaisar. Apa ini? Apa, adikmu, keluar. Klon, kamu berani main-main dengan kami. Bos, seseorang memukuliku. Sebelum Ye Chen meregangkan pinggangnya, dia mendengar suara di bawah dan bisa mendengar, ketiga pelacur si Tunan, Si Eyun dan Xiong Er telah selamat dari malapetaka dalam beberapa hari terakhir dan tidak ada hubungannya di sini. Ye Chen menguap dan melangkah menuruni gunung. Begitu saya melihatnya, saya melihat Si Eyun dan 3 lainnya memegang avatarnya untuk meledakkan palu. Mereka tidak bisa mengalahkan Dewa Ye Chen, dan jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan avatar Ye Chen, maka jangan main-main. Saya tidak tahu dari mana kebencian itu berasal, avatar Ye Chen terpesona. Dan ketiga pelacur ini telah mengelilingi santo wanita itu, berputar-putar di sekitar gadis kecil itu, semuanya mengambil jari mereka, melihat ke atas dan ke bawah, dengan ekspresi aneh. Setelah beberapa bulan retret, saya datang ke puncak Yunfe lagi, dan ada boneka kecil lagi, yang benar-benar segar. Mata mereka bertiga juga cukup aneh, tidak seperti melihat orang, tapi seperti melihat monyet. Wajah kecil santo wanita itu tiba-tiba menjadi gelap lagi. Sudah beberapa kali, ini pertama kalinya, kemanapun saya pergi, saya diperlakukan seperti monyet. Wanita tua saya adalah tubuh suci wanita yang sangat dekat dengan Dacheng, bukan monyet di mata Anda. Gadis, siapa ibumu? Xiong Er menyodok tubuh suci wanita itu. Orang suci wanita itu tidak menjawab, dia hanya menyipitkan mata ke Little Fatty Xiong, matanya seolah berkata, mungkinkah ini seseorang? Apa yang kamu makan untuk tumbuh dewasa? Mengapa kamu begitu gemuk, seperti benjolan? Kapan bayinya lahir? Ini menarik, Si Eyun mengusap dagunya, semakin terlihat segar. Sepertinya tidak seperti Ye Chen, kata si Tunan penuh arti. Setelah selesai berbicara, keduanya jatuh ke tanah, yang terkena telapak tangan seseorang, dan Xiong Er, yang juga sepotong daging, tersangkut di tanah. Kami orang-orang Heng Yue sangat antusias. Ye Chen menatap tubuh suci wanita itu sambil tersenyum. Orang suci wanita itu tidak berbicara lagi, atau dengan kata lain, dia tidak ingin berbicara dengan Ye Chen. Tuan muda Ye tidak menganggapnya serius, dan dengan jentikan tangannya, dia melempar Si Eyun dan mereka bertiga keluar dari puncak Yunfe, lalu langsung pergi ke setiap kamar kerja untuk memeriksa satu persatu. Saya harus melihat apakah menantu perempuan telah kehilangannya, Semuanya masih ada.
Setelah beberapa pemeriksaan, dia melihat keluar gunung, dia bisa melihat gumpalan awan melalui kabut. Melihat bencana satu demi satu, itu membuat seseorang merasa tertekan. Jika begitu banyak bencana diberikan kepadanya, dia akan melawan Hong Huang dengan bahagia. Mengapa Kaisar Huang perlu kembali? Dia dapat memberikan Hong Huang sendirian, membersihkan dan mematuhi dasi. Kami tidak takut keramaian, kami suka keramaian. Setelah memejamkan mata, ada kerutan di alisnya, dan dia bisa merasakan krisis. Artinya, pertempuran antara prasejarah dan alam liar tidak jauh lagi, dan itu akan menjadi bencana. Memantulkan cahaya bintang, dia duduk di bawah pohon tua, mengeluarkan pisau pahat, dan diam-diam mengukir ukiran kayu. Tubuh suci wanita juga ada di sana. Ye Chen mengukir ukiran kayu, dia menggerogoti buah spiritual, meskipun dia tidak tinggi, dia memiliki nafsu makan yang besar, yang dapat dianggap sebagai kesamaan tubuh suci, semuanya dapat dimakan. Katakan padaku, jika aku bercita-cita menjadi Kaisar Zun, dapatkah aku membawa tubuh suci Dacheng melewati kegelapan? Keheningan panjang dipecahkan oleh kata-kata Ye Chen. Dia tidak bertanya dengan sengaja, tetapi mengatakannya dengan santai. Bahkan jika kamu adalah Kaisar Semu, kamu tidak akan dapat memahami Kaisar dunia bawah. Orang suci wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, tetapi dia benar-benar menjawab. Ye Chen bertanya dengan santai, dan dia juga menjawab dengan santai, kamu tidak punya darahnya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa darah leluhur Kaisar Huang yang kamu ambil adalah semuanya. Kamu masih menyembunyikan sebagian. Orang suci wanita itu meliriknya. Aku masih punya otak, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kali ini, santo wanita terdiam, bahkan lupa memakan buah spiritual. Mata besar Lingce berkilat dengan cahaya dan kegelapan yang tidak pasti. Jika Ye Chen tidak memberitahunya, dia benar-benar tidak tahu. Kamu tidak ingin senior di Huang kembali begitu banyak. Apakah kamu takut padanya atau membencinya? Ye Chen berkata dengan santai sambil mengukir ukiran kayu, dan dia tidak lupa mengambil ukiran kayu untuk dilihat. Itu, dan kemudian melanjutkan mengukir, kamu dan aku, atau ini sedikit berbeda. Kamu bisa makan cukup untuk dirimu sendiri dan seluruh keluarga tidak lapar, tapi aku punya keluarga, istri dan anak, dan aku harus bertahan langit untuk mereka. Aku akan berjuang untuk harapan sekecil apapun. Aku tidak takut mati, tapi itu berarti aku tidak ingin hidup. Aku telah melangkahi gunung mayat dan lautan darah, dan saya lebih suka melihat dunia yang damai dan sejahtera. Apakah Anda memamerkan kebenaran Anda kepada saya? Kata santo wanita dengan acuh tak acuh. Kamu yang tinggi di atas, apakah kamu pernah mengabaikan dunia? Pernahkah kamu mengalami keputusasaan? Kamu tidak memakan kembang api dunia, tetapi kamu tidak tahu bahwa dunia ini berdebu. Ye Chen tersenyum, hanya tenggelam dirinya dalam mengukir ukiran kayu. Tidak masalah apakah Anda benar atau bermoral, lihat lebih banyak hanya setelah melihat kegelapan. Anda dapat mengetahui betapa berharganya cahaya. Suatu hari, Anda akan mengerti apa yang Anda sebut harapan, obsesi, cahaya, kedamaian dan kemakmuran, termasuk segalanya, hanyalah lelucon besar. Suatu hari, terlalu jauh, rebut saja siang dan malam. Ye Chen tersenyum, meletakkan pisau pahatnya, lalu melangkah ke langit, membawa tongkat besi Ling Qiao, dan langsung pergi untuk membunuh di luar gunung. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Begitu Anda mendengarnya, Anda tahu bahwa ada pertempuran besar di luar gunung. Orang suci wanita tidak melihatnya, tetapi hanya menatap ukiran kayu Ye Chen yang belum selesai diam-diam, melihat prototipenya, itu adalah seorang wanita, bukan dia. Pipi diukir dan hidup kembali. Melihat itu, dia tidak bisa membantu menjangkau untuk mendapatkan ukiran kayu. Namun, sebelum tangannya menyentuh ukiran kayu, dia mengalihkan pandangannya ke samping, lalu tanpa sadar berdiri, memandangi Misty di balik gunung melalui pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, dan bergumam, tubuh abadi. Episode 2342 Haruskah kita berubah? Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam gemuruh kesengsaraan surgawi, suara lain bahkan lebih sensasional, itu adalah fluktuasi perang besar, gunung-gunung diledakkan satu demi satu, antara langit dan bumi, alam semesta ditumbangkan. Di tengah guntur dan kilat, Ye Chen terlihat seperti dewa perang emas. Adapun orang yang bertarung dengannya, dia bukan orang biasa, dengan tubuh emas dan fisik yang kuat, rambut emasnya berkibar seperti air terjun sungai emas, dan mata emasnya seperti raja peri emas.
Dunia, dengan setiap gerakan tangannya, dia akan meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi. Asal-usul orang ini tidak sederhana, namanya adalah Killing Heaven, kaisar nomor satu di dunia prasejarah, garis keturunannya bahkan lebih berlawanan dengan langit, dan dia adalah immortal fisik yang legendaris. Sebelumnya, dia mengintip keluar Gunung Hengyue, dan ditangkap oleh Ye Chen dengan sifat Ye Dasao yang buang air kecil. Ketika dia bertemu dengan kaisar klan Hong Huang, dia pada dasarnya tidak memiliki kata sambutan, dan akan memukulinya sampai mati. Ledakan. Diiringi oleh dentuman, keduanya melakukan pukulan keras lainnya, dan langit runtuh seketika. Sejauh ini, keduanya untuk sementara berhenti berkelahi. Ye Chen berdiri di timur, dengan kuali yang kacau tergantung di kepalanya, dan punggungnya menghadap dunia yang kacau. Energi emas dan darah mengepul di langit, dan setiap benang seberat gunung, menelan pegunungan yang luas dan sungai monumen dunia. Membunuh surga berdiri di barat, memegang pedang peri di tangannya, dan menginjak lautan peri emas. Tubuh emasnya memancarkan segudang dewa. Dia seperti matahari, bersinar di seluruh dunia. Banyak penglihatan kuno terjalin di antara surga dan bumi, mengembangkan prinsip-prinsip Taoisme. Menguraikan gambaran kehancuran. Putra Kaisar menempati urutan pertama, dan dia benar-benar galak. Ye Chen memegang tongkat besi Ling Xiao, menjilat rambutnya, perkelahian termasuk perkelahian, gaya rambutnya tidak boleh berantakan, dan dia harus mempertahankan postur yang tampan sama sekali. Kali ini adalah Kaisar ke-10 Dacu, legenda yang berbeda. Aneh, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Kaisar alam liar nomor satu sebenarnya adalah tubuh abadi, dan garis keturunan semacam itu yang menentang langit benar-benar ada. Immortal fisik King Kong tidak bisa dihancurkan, dan 10.000 Dharma tidak terkalahkan. Garis keturunan ini saja layak menjadi nomor satu di dunia prasejarah. Dibandingkan dengan immortal fisik, Han Jiang, yang berada di peringkat kedua, dan Kui Luo, yang berada di peringkat ketiga, hanyalah bercanda. Tampaknya mereka adalah kaisar, tetapi pria kejam di depannya adalah seorang kaisar muda sejati, dan dia adalah level penjahat. Nama asli tubuh suci memang pantas, dan memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan raja ini. Membunuh Tian tertawa samar, memutar lehernya dengan nyaman. Kekuatan sihir di langit bergema di antara langit dan bumi. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia adalah seorang kaisar muda. Dia menduduki peringkat nomor satu di hutan belantara, dan dia bangun dari penunjukan diri kuno kemarin. Dia mendengar bahwa langit memiliki tubuh suci kuno, dan dia membantai lebih dari satu kaisar hutan belantara, bahkan Kaisar Kui Luo dan Han Jiang Kaisar. Semuanya terbunuh secara menyedihkan, jadi saya tidak sabar untuk datang ke sini, ingin melihat apakah tubuh suci kuno yang legendaris benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama. Jarang datang ke Dacu, sangat licik, apakah kamu tidak takut merusak prestisemu sebagai orang nomor satu di alam liar? Ye Chen menepuk debu di bahunya, kamu telah memproklamirkan diri untuk waktu yang lama, dan Anda mungkin tidak tahu kebiasaan orang Dacu saya, datanglah ke tempat kami, tidak mudah untuk berpikir tentang keluar. Itu tergantung pada Anda, apakah Anda memiliki kemampuan itu. Lu Tian berkata, menghancurkan Tian Xiao dengan satu langkah, memotong sungai peri dengan satu pedang, dan alam semesta yang luas dengan mudah ditarik terbuka. Ye Chen mencibir, melemparkan Flying Thunder God, dan tiba-tiba menghilang. Flying Thunder God Art. Sudut mulut Lu Tian sedikit melengkung, dan dia melarikan diri dalam sekejap. Pada saat melarikan diri, dia menjentikkan tangannya lagi, menghapus tanda yang terukir di tubuhnya, yang merupakan reinkarnasi Ye Chen tanda di pertempuran sebelumnya, tanda di tubuh Killing Sky. Ledakan. Karena membunuh langit dan melarikan diri, Ye Chen memukul udara dengan tongkat, menghancurkan kehampaan hingga runtuh. Gerakannya sangat licin. Ye Chen memandang Lu Tian sambil tersenyum, gerakan pria itu tidak hanya licin, tapi juga sangat misterius, itu bisa disebut ciptaan surgawi, bahkan Dewa Guntur Terbang pun bisa mengalahkannya. Dengan teknik abadi tingkat kaisar ini, tidak heran jika Han Jiang dan Kui Luo akan dikalahkan. Senyum membunuh Tian penuh dengan sihir, dan mata emasnya penuh dengan penghinaan. Sayangnya, metode ini tidak efektif melawan raja ini. Mendengar ini, Ye Chen tiba-tiba ingin tertawa, Han Jiang dan Kui Luo tidak dikalahkan oleh Fei Lei Shen. Saat itu, dia belum menyadari Fei Lei Shen Jue. Han Jiang dan Kui Luo akan kalah lebih sederhana lagi. Ledakan.
Saat dia tertawa, Killing Sky menghancurkan langit dengan satu langkah lagi, dan melambaikan tangannya dengan pedang. Kali ini, Ye Chen tidak bersembunyi, dan darah menyapu langit, dan dia mengayunkannya dengan tongkat. Paung! Pedang peri bertabrakan dengan batang besi, dan suaranya nyaring, memicu percikan api yang terang. Pada saat yang sama, pedang abadi membunuh surga dan batang besi surga melonjak Ye Chen, keduanya dikirim terbang, satu menghancurkan gunung raksasa, dan yang lainnya menghancurkan ruang. Ye Chen hanya merasakan telapak tangannya gemetar, dan tulangnya sudah berlumuran darah. Membunuh langit serupa, tangan yang memegang pedang sebelumnya terkena darah dan tulang, semuanya telah terkejut, tetapi kekuatan pemulihannya sangat sombong, dan tulang metakarpal yang patah pulih seketika. Pedang yang bagus. Ye Chen tidak melihat ke arah Kilian, tetapi melirik pedang abadi Kilian. Pedang langit itu benar-benar luar biasa, tidak diragukan lagi itu adalah prajurit Kaisar Semu, terbuat dari emas langit murni yang tidak bisa dihancurkan, sangat keras, sekuat batang besi Ling Xiao, dan tanda pedang terpotong olehnya. Itu benar. Tuan Muda Ye mengelus dagunya, matanya berkaca-kaca, dan dia semakin menyukainya. Saat itu, di lelang benua Nether, dia juga mendapat sepotong emas abadi, tapi itu sangat kecil, dan itu sangat tidak murni dibandingkan dengan pedang abadi pembunuh surga, itu hanya permainan anak-anak, emas abadi yang menantang surga, bahkan Kaisar Besar mendambakannya, adalah bahan peri untuk melemparkan tentara Kaisar ekstrim. Jika ini ditelan oleh kuali kekacauan, itu pasti akan membantu kuali kekacauan ke nirvana lagi. Nyatanya, Chaos Cauldron sudah berdengung, selalu ingin habis dan ditelan oleh pedang keabadian abadi. Tuan Muda Ye tidak akan membiarkannya keluar, pedang abadi adalah senjata semu kaisar, itu adalah senjata suci yang hebat, itu bukan level, sebelum menelan pedang, itu mungkin dipotong-potong oleh pedang abadi. Selain itu, tidak perlu bantuan Cauldron Chaos. Batang besi Ling Qiao benar-benar dapat menyamai pedang abadi-abadi. Meskipun tidak memiliki kekuatan armor kaisar, ia mampu mengeraskan senjata kaisar baja. Tidak ada candaan. Ye Chen sedang melihat pedang abadi, tapi membunuh surga sedang melihat batang besi Ling Xiao. Mata Ye Chen bersinar terang, sementara Killing Sky juga terlihat keemasan. Kaisar yang menduduki peringkat pertama pada masa prasejarah, bagaimana penglihatannya bisa lemah, dia bisa melihat tongkat besi Ling Qiao luar biasa lihat, sungguh menarik, tongkat besi itu bisa disebut senjata ajaib. Bersenandung. Zeng. Ketika keduanya menonton, pedang abadi-abadi dan batang besi Ling Qiao berdengung, bergegas ke kehampaan berkabut, satu pedang dan satu tongkat, pertempuran sengit, dan percikan api dari tabrakan juga sangat menyilaukan. Bagaimana kalau kita beralih? Ye Chen menutup matanya dari ketiadaan, dan menatap Killing Sky sambil tersenyum. Sudut mulut Lutian sedikit terangkat, dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, melihat cahaya peri tiba-tiba muncul di tangannya, itu berubah menjadi pedang peri, cahaya keemasan bersinar terang, dan cahaya pedang meledak, cukup mendominasi. Wow, yang lainnya. Tuan Muda Ye mengangkat alisnya, mengabaikan Killing Sky, dan menatap pedang di tangannya. Terlihat bahwa itu juga terbuat dari emas abadi, dan itu juga pedang abadi. Bedanya, Immortal Sword ini hampir setingkat dengan Great Sein Weapon. Mata Kaisar ke-10 Great Chu bersinar. Melihat ke langit seperti melihat harta karun. Tubuh abadi yang legendaris itu kelas atas dan kelas atas. Ada dua pedang abadi. Sungguh kencing, dan dia membunuh surga dirinya penuh dengan harta di sekujur tubuhnya. Jika kamu menjualnya, kamu bisa menjualnya dengan banyak uang. Ye Chen menggosok dagunya lagi. Bersenandung. Ketika dia memikirkan hal-hal yang baik, kuali yang kacau, tidak mau kesepian, akhirnya keluar dengan sendirinya. Kuali itu tebal, sederhana dan alami, dikelilingi oleh karakter surgawi lapis baja, bersenandung dan bergetar, kuali yang luar biasa, mengembangkan Tao Yun dengan sendirinya, banyak penglihatan terjalin dan menari. Rangkaian tindakan Chaos Cauldron semuanya menguraikan sebuah kalimat, kali ini saya akan datang. Itu masih sangat memotivasi diri sendiri, tidak bisa mengalahkan pedang abadi Kaisar Zun, dan tidak bisa mengalahkan pedang abadi orang suci agung. Lao Su juga seorang prajurit suci yang hebat, tangguh dan tangguh, tidak ada yang takut pada siapapun. Dengan baik. Melihat kuali kacau Ye Chen, mata Lutian berbinar lagi, mengatakan bahwa batang besi Ling Xiao luar biasa, dan kuali besar ini bahkan lebih luar biasa, dan itu juga bisa disebut senjata ajaib. Mengapa kita tidak mengubahnya lagi? Ye Chen dengan ragu bertanya.
Bersenandung. Chaos Cauldron berdengung dan menabrak Ye Chen, seolah berkata, ubah adikmu. Setelah itu, Chaos Cauldron terbang menjauh, menembus langit seperti sinar cahaya. Setelah berhenti, Kuali tergantung di sana, bersenandung dan bergetar, seolah-olah menyatakan perang terhadap pedang abadi, dan juga tampak memprovokasi, hanya kamu, biarkan aku naik, 1 lawan 1. Pedang keabadian abadi tidak akan melakukannya, dan dengan dentang, seperti seberkas cahaya peri, ia langsung menuju ke Chaos Cauldron. Paung! Dentang! Kapan? Suara-suara ini langsung terdengar, renyah dan nyaring. Pedang abadi prajurit suci yang agung dan kuali dewa kekacauan prajurit suci yang agung juga memulai pertempuran, dan tak satu pun dari mereka akan menerima yang lain, dan tidak ada teknik rahasia untuk dibicarakan, jadi mari kita biarkan saja. Jika Anda menebas saya dengan pedang, saya akan menghancurkannya kembali dengan tamparan di wajah. Itu benar, begitulah cara bermainnya. Senjata kelahiran Ye Chen memiliki keutamaan dari dirinya yang sebenarnya. Dia tidak bermain kartu menurut akal sehat dalam pertempuran. Dia melarikan diri setelah menghancurkannya, dan membunuh kembali ketika dia selesai. Itu bagus, kata Ye Chen penuh arti, untuk pedang abadi, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu menyukainya. Aku akan membunuhmu. Membunuh surga serangan datang, tanpa senjata di tangannya, hanya tinju emas yang mendominasi, yang menyatu dengan ribuan teknik rahasia, meledakkan alam semesta, sangat mendominasi. Kamu hampir sampai. Ye Chen mencibir, tidak mundur tetapi maju, juga dengan tangan kosong, semua 9 jalan dan 8 hutan belantara kembali menjadi satu, memadukan prinsip-prinsip kekacauan dan banyak teknik rahasia. Ledakan. Mereka semua adalah tinju emas, bertabrakan di langit, dan suara badai tiba-tiba naik. Dengan titik di mana tinju bertabrakan sebagai pusatnya, lapisan halo kepunahan emas menyebar tanpa batas ke 4 lautan dan hutan belantara. Kemanapun ia lewat, tidak ada apa-apa inci demi inci runtuh, puncak gunung terpotong seperti tahu, dan jika ada biksu yang lemah di sini, mereka juga akan hancur di tempat. Melihat kedua belah pihak dalam pertarungan, Ye Chen mundur setengah langkah, dan tulang tinjunya meledak. Membunuh langit tidak jauh lebih baik, tinjunya berlumuran darah, dan tulangnya hancur. Sangat disayangkan pukulan ini keras, dan tidak ada yang lebih unggul. Ledakan. Disertai dengan ledakan, membunuh langit membunuhnya seketika dengan pisau palem, dia membelah dada Ye Chen, membongkar beberapa tulang suci Ye Chen, dan menghancurkannya menjadi abu terbang di telapak tangannya. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ye menderita tamparan, dan setengah lengan Lu Tian meledak dengan pukulan, yang juga merupakan darah emas yang cerah dan abadi, bersinar terang di bawah sinar bulan, dan tulang darah abadi yang roboh dan terbang keluar jatuh ke itu juga berubah menjadi abu. Perang. Keduanya bernyanyi dan berdentang, dan mereka berbicara serempak. Tubuh suci kuno menginjak lautan emas para dewa, menyapu darah langit, dan menyerang dari timur ke barat. Pada waktunya, teknik abadi yang tak tertandingi dimainkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran hebat pecah, dan suara gemuruh mengguncang langit. Ye Chen seperti dewa perang, membuka dunia yang kacau, menyerang tak tertandingi, setiap pukulan, dia melakukan hukum-hukum, menumbangkan yin dan yang, membalikkan kekacauan alam semesta, aku tak terkalahkan. Membantai langit seperti Raja Abadi, didukung oleh alam abadi-abadi, mantra abadi yang sering, menghancurkan gunung dan laut, meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi, tubuh peri emas tidak bisa dihancurkan, dan ribuan metode rahasia sulit untuk menyerang aslinya. Tubuh. Engah. 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 Adegan pertempuran itu sangat besar dan sangat tragis, membunuh langit bermandikan darah suci kuno Ye Chen, dan Ye Chen juga bermandikan darah abadi, dan pertempuran menjadi gila. Dan langit dan bumi itu telah menjadi kacau, langit bergemuruh dan kilat, bumi penuh dengan magma, lampu pedang, bayangan kepalan tangan, cetakan telapak tangan, dan formasi peri ada di mana-mana. Darah emas cerah menghiasi kegelapan semesta. Dia seperti dewa perang di 8 kehancuran, dia seperti raja abadi yang tak tertandingi, ini adalah serangan kaisar muda dan kaisar muda, dan itu juga pertempuran antara fisik Sein kuno dan fisik abadi-abadi, masing-masing memiliki legenda mereka sendiri, dan telah menciptakan mitos abadi, dapat digambarkan sebagai puncak ke puncak. Dapat dilihat bahwa mereka berdua bertarung dengan setara, tubuh suci kuno penuh dengan energi dan darah,
Tak terkalahkan pada level yang sama, tubuh abadi yang tidak bisa dihancurkan tidak terkalahkan, kebal terhadap semua sihir, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Gerakan yang begitu besar, bagaimana mungkin tidak mengganggu empat arah, tetapi setiap orang yang mendengarnya berkumpul dari empat arah, dan melihatnya dari kejauhan, mau tidak mau terkejut. Aku berkata, apakah itu immortal fisik? Xie Yun mengangkat alisnya. Namanya Killing Heaven, dan dia adalah putra nomor satu dari Great Desolate Emperor. Kata Xiao Chen, nadanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, aku hanya mendengarnya, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya adalah sebuah tubuh abadi. Garis keturunan di langit semacam ini benar-benar ada. Kemampuan untuk mengalahkan Han Jiang dan Kui Luo, dia pantas menjadi yang nomor satu. Gu Santong menghela nafas, karena dia telah mendengar legenda fisik abadi, dia tidak mendominasi biasa. Datanglah ke Dacu sendirian, orang ini sangat arogan. Kamu tidak bisa membiarkannya pergi ketika kamu datang ke wilayah kami. Seperti kata pepatah, mereka yang bisa bertarung dalam kelompok tidak boleh dipilih. Bakat Dacu sudah memilih. Hei teman-teman, banyak orang yang mengembuskan napas ke arah senjata dan menyekanya dengan kuat dengan lengan baju mereka. Mereka tampaknya ingin mengeroyok dan membunuh langit, dan membiarkan Kaisar Hutan Belantara mengalami kebiasaan rakyat Dacu, jika tidak, pihak lain akan benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di Dacu. Bagaimana orang itu masuk, dan senjata Kaisar Ekstrim tidak memiliki peringatan apapun. Di gerbang Tianxuan, semua Kaisar Semu juga ada di sana, satu persatu berdiri di depan langit ilusi dan tirai air, menonton tanpa memalingkan mata. Hong Huang menempati urutan pertama, dan dia mendapat dukungannya sendiri, kata si Ken. Berani datang ke Dacu sendirian, sungguh berani. Seng Zun mendecakkan lidahnya. Karena kamu di sini, tidak perlu pergi. Seluruh tubuhku penuh dengan harta, bagaimana aku bisa melepaskannya, kata roh jahat itu dengan acuh tak acuh, dan menghilang dalam sekejap. Jarang mencari nafkah salah satu bahan baku yang digunakan untuk memurnikan pil Jiushuan Huan Hun, sehingga harus ada darah yang ditumpahkan. Seperti dia, Dong Huang Taixin, Yue Huang dan lainnya juga meninggalkan Tianxuan Men tanpa urutan tertentu. Mereka semua telah mendengar tentang kengerian tubuh abadi. Jika mereka diberi cukup waktu, mereka akan menjadi raksasa abadi. King, jika Anda tidak membayar perhatian, Anda mungkin menjadi kaisar. Jika garis keturunan yang begitu mengerikan perlu dicekik di buayan, siapa yang akan membuat langit dan alam liar bermusuhan? Episode 2343 itu perlu. Ledakan, ledakan, ledakan. Malam di Dacu tidak damai, dan deru pertempuran bergema di seluruh dunia. Pertarungan antara fisik suci kuno dan fisik abadi-abadi tidak hanya berdarah, tetapi juga terlalu dinamis, dan itu memengaruhi berbagai area, dari langit timur hingga kehampaan barat, dari kehampaan barat hingga Tianxiao Selatan, dan dari Tianxiao Selatan, perang mencapai utara berkabut, dan penaklukan Kaisar Muda menyebabkan kekacauan kemanapun mereka pergi. Pecahan gunung dan sungai besar runtuh dalam keheningan, mengganggu alam semesta dan membalikkan hukum. Saat ini, keduanya telah bertarung melawan Nanyan Days, dan keduanya telah memanggil kembali prajurit dewa mereka. Ye Chen menggantungkan kuali yang kacau di kepalanya, memegang batang besi setinggi langit di tangannya, dan membunuh langit dengan pedang di satu tangan, yang keduanya tidak dapat menghancurkan pedang abadi. Lebih banyak orang dari Great Chu berkumpul, dan lebih banyak orang yang mundur terbangun. Melihat pemandangan itu, mereka semua ketakutan. Pertempuran antara orang-orang suci yang agung itu seperti adegan tingkat kuasi kaisar. Pertempuran kaisar remaja benar-benar tak tertandingi. Raja Iblis Kui Yujiang menyeringai. Dia juga setingkat orang bijak. Dia jauh di belakang Ye Chen dan Kilian. Raja-raja lainnya sama. Memalukan, Great Sein Realm juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Inspeksi visual, pria itu bisa membuatku menangis dengan tamparan. Wu Sanpao terbatuk. Fisik abadi yang hidup dan menendang, jika kamu memotongnya dan merebusnya dalam panci, itu bisa dimakan selama bertahun-tahun. Master Tai mengelus janggutnya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Kita semua orang beradab, jangan terlalu berdarah. Niu Sisan berkata dengan penuh arti, jika kamu ingin aku mengatakannya, rasanya lebih enak saat dipanggang, dan tambahkan lebih banyak jintan dan cabai. Benar-benar menarik. Siapkan produk khusus Dacu, jangan pernah berpikir untuk pergi jika kamu tidak punya cukup makanan. Bakat Dacu, baik dalam tim 3 atau dalam kelompok 5, memenuhi langit ke segala arah dan bumi ke segala arah.
Sekilas, kegelapan menyelimuti, seperti lapisan tirai hitam, menutupi cahaya dunia, dan setiap kata yang Anda ucapkan kepada saya menunjukkan adat istiadat rakyat yang kokoh. Dapat dilihat bahwa setiap orang memegang sesuatu di tangan mereka, apakah itu pisau dapur atau palu, semuanya bersinar terang, menghalangi jalan belakang surga pembunuhan dengan erat. Dengan postur ini, jika dia tidak akan melepaskan Lu Tian, tidak mungkin melepaskannya. Pada hari kerja, orang-orang yang datang ke Dacu untuk nongkrong, tidak peduli senior atau junior, masih dipukuli getah dari waktu ke waktu. Belum lagi kaisar prasejarah, jika dilepaskan tidak akan layak untuk adat istiadat rakyat yang kokoh. Engah. Di bawah perhatian semua orang, keduanya berdarah, tubuh Ye Chen ditinggalkan dengan lubang berdarah oleh pedang, dan kepala Ye Chen hampir dihancurkan oleh Ye Chen. Perang. Keduanya tampak sangat marah, yang satu disuntik dengan darah ayam, yang lain ditembak dengan bubuk mesiu, dan tidak ada istirahat paruh waktu mereka bertarung melawan Miu, dan mereka bertarung habis-habisan, darah dan tulang runtuh di seluruh langit. Wajah membunuh Tian sedikit ganas, dan keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Kekuatan Ye Chen jauh di luar harapannya. Energinya yang luar biasa dan serangan yang mendominasi membuatnya sulit untuk menangkis. Pemahamannya tentang Tao semakin mengejutkannya, dan suasana bertarungnya yang tertinggi bahkan melampaui dirinya. Mitos bahwa Ekaristi tidak terkalahkan pada tingkat yang sama memang tidak salah, dia benar-benar melihatnya. Di sisi berlawanan, Ye Chen penuh dengan semangat juang, dan mata emasnya bersinar dengan cahaya peri yang menyilaukan. Membunuh langit mengejutkan, mengapa bukan dia, tubuh abadi tertinggi yang tidak bisa dihancurkan, berlian yang tidak bisa dihancurkan, 10.000 sihir yang tak terkalahkan, itu benar-benar mendominasi di masa lalu dan sekarang, setelah ratusan putaran pertempuran, dia tidak menyebabkan apapun kerusakan mendasar membunuh langit, seperti garis keturunan terlalu menakutkan, dan kekuatan pemulihan yang mendominasi dapat disebut tingkat yang menentang surga. Bahkan tubuh suci kunonya tidak dapat bertahan untuk konsumsi, jadi tidak ada bandingannya. Dapat dikatakan bahwa Killing Sky hari ini berada dalam keadaan batas Sueji, abadi dan abadi dengan kekuatan tempurnya saat ini, sangat sulit untuk membunuh tubuh abadi ini. Untungnya, dia telah menyentuh terlalu banyak tabu di sepanjang jalan kultivasi Taoisme, dia telah mengalami nirvana berkali-kali, dan pemahamannya tentang Taoisme telah menembus keuntungan tulangnya, dan dia juga mendapat dukungan kuat dari Ekaristi. Ye Chen tidak terkalahkan di dunia. Dia mengalahkan langit dan berubah menjadi seekor anjing. Bakat Dacu secara kolektif mulai memarahi. Suara ini sangat tinggi. Wajah Lu Tian menjadi sedikit lebih dingin, dan dia meluangkan waktu untuk melihat sekeliling, orang-orang yang mengatakan kebenaran semuanya gila, melihatnya hari ini, itu benar. Tidak apa-apa jika dia tidak melihatnya, hanya meliriknya, bakat Dacu menjadi lebih energik, dan kutukan menjadi lebih keras, dan telinganya berdengung ketika mendengarnya, operasi macam apa ini? Kamu masih berani meninggalkan? Ye Chen mendatanginya, memukul langit dengan tongkat. Membunuh langit mengeluarkan dengusan dingin, memblokir batang besi Ling Xiao dengan pedang, membalikkan tangannya dan memotong punggung Ye Chen. Sejauh ini, keduanya telah bertarung selama 500 ronde tanpa melihat pemenangnya. Sekuat Ye Chen, tubuhnya juga berlumuran darah, banyak tulang berdarah terbuka, dan setiap luka diwarnai dengan cahaya abadi, yang melarutkan esensinya, sehingga sulit untuk menyembuhkan luka, terutama tulang belakang yang terpotong. Sangat mengejutkan untuk melihat. Bentuk Killing Sky juga cukup memalukan, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, dan setiap selokan darah mengandung niat membunuh Ye Chen, yang memperlambat kecepatan penyembuhan luka. Lubang darah di dadanya adalah ketahanan tubuh abadi yang paling mencolok sombong, sulit untuk menghentikan kerusakan semacam ini. Bersenandung. Selama pertempuran, tiba-tiba terdengar bahwa langit dan bumi sedang booming, dan senjata kaisar tertinggi naik ke langit, seperti putaran matahari yang cerah, bersinar di seluruh dunia. Ada lebih dari selusin senjata kaisar, semuanya yang mekar bersama dan membentuk pesona tingkat kaisar, benar-benar menyelimuti medan perang itu. Orang yang bergerak secara alami adalah Kaisar Semutian Xuanmen, yang diblokir ke segala arah. Kali ini, Killing Heaven berhenti dan berhenti menyerang, dia berdiri di Sutian dan melirik artefak kaisar. Mengepung dan membunuhnya dengan cara kekaisaran. Dia berhenti, dan Ye Chen menghentikan dirinya sendiri, roh jahatnya dingin. Jarang kaisar yang membunuh langit datang ke Dacu, jadi lebih baik tinggal beberapa hari lagi,
kata Dong Huang Taixin sambil tersenyum, berdiri dengan anggun di kehampaan, dan kata-katanya jelas dan halus. Membunuh Tian tidak bisa menahan cibiran, melihat pertempuran ini, apakah kamu mencoba menggertak lebih sedikit dengan lebih banyak? Bukankah konyol mengatakan ini dari mulutmu? Kebencian, kapan tidak menggertak beberapa dengan semakin banyak, iblis menyerbu dan mundur, dan setelah iblis dimusnahkan, mereka muncul di dunia untuk menyebabkan kekacauan, jadi mengapa kita harus berbicara tentang moralitas dengan Anda dan orang prasejarah lainnya? Saya bertarung dengan adil dengan tubuh suci, kalian, jangan ikut campur. Tian mendengus dingin. Kamu tidak punya modal untuk menegosiasikan persyaratan, kata Di Lao dengan ringan. Sudut mulut Kilian sedikit terangkat, mengabaikan mantian Zundi, hanya menatap Ye Chen, ini yang kamu maksud juga. Silsilah Sein Body, tidak pernah takut perang. Ye Chen tersenyum, tapi bukan hari ini, jika Anda ingin bertarung, di tahun-tahun lain, karena saya memiliki pertarungan yang adil dengan Anda, sekarang. Saya masih harus mengundang Kaisar untuk tinggal di Dacu sebentar. Apa, Anda ingin menggunakan raja ini untuk memeras Hong Huang? Qiling Tian tertawa main-main. Itu suatu keharusan. Ye Chen merentangkan tangannya. Mendengar kata-kata ini, Qiling Heaven mau tidak mau ingin tertawa. Ini sangat mudah, Anda sangat membumi. Saya sangat jujur, mata Ye Chen menafsirkan kalimat seperti itu dengan sangat baik, di mana Anda tidak bisa lari, Anda harus lari ke Dacu kami. Jika Anda tidak menerima hadiah reguler ribuan mil, saya benar-benar kasihan dewa, biarkan kamu pergi jika kamu mengambilnya, kamu masih bisa memeras Hong Huang dengan kejam, dan kamu siap untuk meratakan langit kami, tidak peduli berapa banyak yang dikatakan, itu akan berguna. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Yang Mulia memberikan teguran dingin, dan segera menyerang, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan meraih Lu Tian, seorang bijak kecil, lompatan yang luar biasa. Membunuh Tian langsung mengabaikannya, dan bahkan tidak melihatnya. Tidak sampai telapak tangan orang bijak hendak mendekatinya, dia tiba-tiba membuka mata ketiga di antara alisnya, yang merah seperti darah, dan menatap muridnya dengan hati-hati, ada juga jejak roda darah aneh yang terukir di atasnya. 6 mata roda darah Dao. Ekspresi Ye Chen tiba-tiba berubah. Di tahun-tahun lain, aku akan membunuhmu. Sudut mulut Lu Tian sedikit melengkung, dia melemparkan roda darah surga, dan melarikan diri ke dalam lubang hitam. Sialan. Ye Chen mendengus dingin, segera menerapkan Dao Samsara, dan mengejar ke dalam lubang hitam. Semuanya dalam sekejap mata. Telapak tangan bijak tidak berhenti karena hilangnya Lu Tian dan Ye Chen, itu jatuh tepat pada waktunya, dan membuat 5 sidik jari besar di bumi. Sialan. Wajah para kaisar semu langsung jelek, dan mereka telah menghitung ribuan kali, dan mereka tidak menghitung bahwa Lu Tian memiliki 6 mata bulat darah, dan dia telah membuka jalan untuk surga, jadi dia benar-benar lengah. Mata roda darah 6 jalurnya harus berpasangan dengan yang ada di Hanjiang hari itu. Moon Emperor merenung. Anak sial macam apa ini, dengan sepasang mata darah yang bagus, dibagi oleh 2 kaisar prasejarah. Pria tua itu mengerutkan kening. Memalukan, sungguh memalukan. Ribuan rencana, 100 rahasia. Dong Huang Taixin mengepalkan tangannya dengan erat, putih dan berdarah. Lapisan kabut menyelimuti dunia, tidak peduli kaisar semu atau talenta Chu Agung, wajah mereka sangat jelek, biarkan kaisar yang menempati peringkat pertama di dunia prasejarah lolos, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Jika Lu Tian benar-benar maju ke Kaisar Zun, jika dia benar-benar mencapai puncak Kaisar Zun, itu akan menjadi bencana besar bagi surga. Ini sangat memalukan. Terlalu banyak orang yang menggosok alisnya. Malu, bisakah kamu tidak malu? Di wilayah Dacu, semua kuasi kaisar ada di sana, dan ada lebih dari selusin senjata kaisar yang ekstrim, tidak peduli kekuatan atau barisan tempur, mereka benar-benar ditekan, dan orang-orang melarikan diri dengan linglung. Jika ini terungkap, Dacu tidak akan punya wajah, Dia memang tidak punya wajah. Ledakan, ledakan, ledakan. Itu ilusi, ada suara gemuruh, dan sumbernya tidak dapat ditemukan. Namun, semua orang tahu dari mana ledakan itu berasal. Itu pasti lubang hitam di angkasa. Membunuh langit bisa menggunakan jalan surga, dan Ye Chen juga bisa menggunakan jalan surga. Jika hanya mereka berdua yang bisa masuk, mereka harus bertarung di lubang hitam. Faktanya, memang begitu. Lubang hitam yang sunyi, tanpa cahaya sedikit pun, seharusnya damai, tetapi karena pertempuran Ye Chen dengan pembunuh, itu meledak.
Kali ini, Ye Chen tampak dalam kegilaan, hanya menyerang tetapi tidak bertahan, mati-matian menyerang, mati-matian memperkuat gerakan, semua pori-pori tubuhnya menelan esensi tubuh suci, dia bukan lagi seseorang, tetapi sebuah kelompok. Orang-orang sengit api yang membakar membuka penguburan langit reinkarnasi yang besar, dan memberkati banyak metode terlarang, dan kekuatan tempur berkat yang tidak tertutup dinaikkan ke puncak. Dia sangat mendesak dan tujuannya jelas, dia hanya ingin membunuh langit dalam waktu sesingkat mungkin, tetapi dia tidak bisa membiarkannya kembali, jika tidak, itu akan menjadi bencana besar. Kamu tidak bisa membunuh raja ini. Membunuh Tian tersenyum tipis. Ye Chen dapat membuka pemakaman langit reinkarnasi besar dan meningkatkan kekuatan tempurnya 10 kali lipat. Ye Chen memiliki lebih banyak. Engah, engah, engah. Pertempuran yang berlanjut ke dunia luar membuka ruang lubang hitam, dan itu bahkan lebih tragis dari sebelumnya, tulang dan darah yang hancur sangat mencolok di dalam lubang hitam. Tidak sulit untuk melihat bahwa rencana Ye Chen untuk membuat keputusan cepat hanyalah keinginan yang berlebihan. Dia sangat kuat, tetapi immortal fisik tidak dibangun, dan tidak mungkin untuk membunuh Lu Tian dalam waktu yang sangat singkat, bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena immortal fisik terlalu menakutkan. Orang-orang seperti Killing Sky perlu ditekan oleh kekuatan tempur untuk benar-benar membunuh mereka. Oleh karena itu, pertempuran ini pasti akan sia-sia. Pada putaran ke-100, Killing Sky lolos, bukan karena dia tak terkalahkan, tetapi karena tidak ada artinya untuk bertarung lagi. Dia tidak bisa membunuh Ye Chen, dan Ye Chen juga tidak bisa membunuhnya. Ye Chen benar-benar tidak bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Dia peringkat pertama di dunia prasejarah. Tidak hanya kekuatan bertarungnya yang luar biasa, tetapi metode pelariannya juga yang terbaik di zaman kuno dan modern. Jika Killing Heaven ingin melarikan diri, tidak ada yang pada tingkat yang sama bisa menghentikannya. Dengan cara ini, Ye Chen mengejar lebih dari 8 juta mil, tetapi dia tidak mengejar. Di tahun-tahun lain, aku akan membunuhmu. Di kedalaman lubang hitam, sosok langit pembunuh menghilang, tetapi suara tumpul dan dingin kembali, membawa niat membunuh maut, dan menyatu dengan kekuatan sihir tertinggi. Rao Ye Chen, ada saat kesurupan. Ye Chen tetap diam, mengepalkan tinjunya dan memikirkannya, mungkin itu terlalu keras, kukunya menusuk telapak tangannya, dan darah suci emas mengalir ke jari-jarinya. Membunuh langit memiliki mata roda darah, dan juga membuka jalan surga, yang membuatnya tidak terduga. Itu adalah penangkapan yang sempurna, tetapi karena jalur roda darah, itu berubah menjadi kecelakaan yang konyol. Ketika dia kembali ke Dacu, dia menjadi pusat perhatian, dengan darah mengalir di sekujur tubuhnya, yang membuat orang gemetar. Wajahnya sehitam arang, dan mata emasnya bersinar dengan percikan api, dia menatap Dong Huang Taixin dan Kaisar Semu satu per satu. Zundi terbatuk, dan masing-masing dari mereka tidak selaras. Mereka melihat ini dan itu, tetapi mereka tidak berani menatap langsung ke arah Ye Chen. Bahkan setan yang tidak melakukan hal-hal normal pada hari kerja memandang ke marginal ruang kosong. Tidak dapat disangkal bahwa kali ini aku benar-benar ceroboh, kata lelaki tua itu dengan canggung. Ceroboh adikmu. Ye Chen akhirnya pecah, mengutuk dengan suara yang mendominasi. Hari itu, ketika jalan surgaku terputus, semua orang sangat luar biasa. Hari ini, mengapa orang-orang melarikan diri? Bagaimana dengan teknik rahasiamu? Bagaimana dengan teknik pelarangan? Banyak senjata kaisar sebenarnya diselipkan oleh seseorang, kartu bagus, dimainkan dengan buruk. Satu set trik untuk keluargaku sendiri, dan aku kehilangan rantai pada saat kritis. Kamu sudah tua dan tidak jujur. Kamu sangat tidak tahu malu, bukan? Kaisar ke-10 Dacu tidak semarah biasanya, seolah-olah dirasuki oleh dewa perang yang tak tertandingi, atau dewa perang yang tak tertandingi yang telah disuntikkan dengan darah ayam dan bubuk mesiu, dan menunjuk ke Kaisar Semu Hidung, ludah omelan beterbangan ke seluruh langit, setiap kata dan setiap kata, tidak ada pengulangan. Bukan menyombongkan diri, orang ini memarahi dirinya sendiri dan tidak berhenti selama setengah jam. Mulutnya, itu masih lebih baik daripada Gatling, dan tidak ada yang macet. Semua teman Dacu terkejut, dengan mulut setengah terbuka dan mata menatap lurus. Atau mengatakan bahwa Ye Chen sedang kencing, berani memarahi Kaisar Semu seperti ini, sungguh melanggar hukum, jika itu orang lain, mereka sudah akan minum sup mengpo. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, ada begitu banyak kaisar semu dan senjata kekaisaran, dan jika orang bijak yang hebat lolos, siapapun yang tidak marah,
hanya saja Ye Dasao melampiaskan amarahnya. Melihat Zundi lagi, itu memalukan, dimarahi oleh Ye Chen begitu banyak sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, selalu ada beberapa orang gelisah yang ingin menyela, tetapi dimarahi kembali oleh Ye Chen dengan linglung. Episode 2344 Konfigurasi Standar Dacu. Mencerminkan cahaya bulan, suara kutukan Ye Chen dimusnahkan. Memegang pot anggur, dia menuangkan anggur. Kecuali suara gemericik, dunia sunyi. Kaisar ke-10 Dacu tampaknya telah menjadi objek semua perhatian. Kencing seperti itu seperti orang yang sangat langka. Semua Kaisar Zun tampak paling malu. Baik Kaisar Zun pria maupun wanita dimarahi sampai berdarah. Mereka semua melakukan kekerasan pada hari kerja, tetapi hari ini, tidak ada dari mereka yang kehilangan kesabaran. Berpikir kembali ke tahun-tahun sebelumnya, Hong Huang mengepung dan membunuh Ye Chen lebih dari sekali, dan pertempuran semakin besar setiap saat, tetapi Ye Chen tidak menghina prestise Great Chu, yang saat itu bukan seluruh Hong Huang. Kembali, tetapi mereka beruntung, mereka baru saja melangkah ke Hong Huang, mereka bahkan tidak menangkap orang bijak yang hebat, jika mereka adalah Ye Chen, mereka tidak hanya akan memarahi ibu mereka, tetapi juga memukul orang lain. Orang berusia ribuan tahun, kamu harus berhati-hati. Hati-hati. Di masa depan, jika kamu membuat kesalahan rendah lagi, kamu akan dimarahi. Tidak dapat disangkal bahwa aku sedikit marah malam ini. Ye Dasao mengguncang pakaiannya jubah, berbalik dengan tampan, tetapi masih terus berbicara tanpa henti, seperti seorang tetua yang mengajar generasi yang lebih muda, berjalan sambil berbicara, berjalan, langkahnya tidak dapat membantu mempercepat, cepat, berlari lagi, berlari saat dia berlari, dia menghilang tanpa jejak. Jika Anda senang memarahi, maka Anda harus lari cepat, jika tidak semua kaisar semu akan menjadi marah karena malu, dan mereka akan mendorongnya ke tanah dan memukulinya dengan keras. Kaisar semu Dacu tidak pernah membutuhkan alasan untuk mengalahkan orang. Melihat ke belakang kepergiannya, bakat Dacu semuanya memiliki mata kekaguman. Mengapa kita tidak memarahinya juga? Si Eyun mengusap dagunya. Dapat diandalkan. Xiong Er juga menyentuh dagunya, kamu memarahi dulu, dan aku akan memarahi nanti. Jangan membuat masalah, kamu memarahi dulu. Keluar, tegur dulu. Keduanya saling menggoda, mencoba membujuk satu sama lain seperti Ye Chen, dia juga memarahi Kaisar Zun. Bukan hanya mereka, tetapi semua orang Dacu yang hadir memiliki pemikiran ini. Sekali waktu, mereka juga ingin menangkap Kaisar Zun dari Tianxuanmen, dan memarahinya dengan serius, tetapi mereka tidak cukup kuat, dan mereka tidak memiliki cukup keberanian, jadi siapa yang akan mencari kegembiraan dengan sia-sia? Lagi pula, mereka bukan Ye Chen yang mengerikan, mereka tidak takut pada apapun, bahkan Kaisar Zun dari Chu berani memarahi mereka. Oleh karena itu, Great Chu malam ini patut diingat dan akan meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah. Pergi menemui Kaisar Zun dari Tianxuanmen, semua orang menggosok alis mereka. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah dipermalukan. Barisan benar-benar ditekan, dan ada lebih dari selusin senjata kaisar. Saya membiarkan orang suci kecil melarikan diri. Siapa yang akan mempercayainya, dan siapapun yang berani mengatakannya, Anda junior Ye Chen, gengsi yang Anda peroleh dengan susah payah, benar-benar dikalahkan oleh Anda semua, bukan hanya karena Anda tidak peduli dengan hati Anda, tetapi karena Anda tidak tahu malu. Di masa depan, berhati-hatilah. Setelah sekian lama, aku mendengar Seng Zun berbicara, dengan ekspresi yang dalam di wajahnya. Begitu kata-kata ini keluar, semua Kaisar Zun melihat ke atas serempak, menyipitkan mata mereka, mengamati pria itu dari atas ke bawah, mereka melihat kaki dari kepala, dan kemudian melihat kepala dari kaki, dan mata mereka tampak seperti untuk menatapnya. Berkata, masih punya wajah untuk mengatakan kita. Canggung. Dong Huang Taixin menepuk dahinya, dan yang pertama berbalik, sangat malu untuk tinggal lebih lama lagi. Semua Kaisar Zun tua juga pergi secara terpisah. Sampai sekarang, otak mereka masih berdengung. Mereka semua dimarahi oleh Ye Chen, dan ini adalah pertama kalinya mereka dimarahi dengan sangat buruk. Kaisar semu telah pergi, tetapi talenta Chu yang hebat masih memiliki banyak hal untuk dikatakan. Ada begitu sedikit talenta luar biasa yang bahkan memotret omelan Kaisar Zun. Ini harus dihargai dan diwariskan dari generasi ke generasi, dan biarkan generasi mendatang melihatnya. Dalam sejarah Great Chu kita, ada juga orang hebat.
Di sini, Ye Chen telah memasuki gerbang Gunung Hengyue. Kutukan adalah kutukan, Qi adalah Qi, kepalanya juga pusing, semua Kaisar Zun harus dimarahi, dia juga harus dimarahi, jika pemakaman langit reinkarnasi besar diaktifkan lebih awal, itu pasti akan bisa memaksa keluar mata darah dari tubuh abadi, sehingga dacu para Kaisar Semu mengetahuinya di dalam hati mereka. Namun, dia ceroboh, dan Kaisar Zun dari Chu juga ceroboh, sehingga kesempatan sekali seumur hidup untuk merebut dan membunuh langit terlewatkan begitu saja. Tiba-tiba, dia menutupi dadanya, tidak terluka, tapi tertekan. Bisakah Anda tidak merasa tidak enak saat bebek yang dimasak terbang? Belum lagi immortal fisik, tapi immortal sword, yang sangat dia sukai, dan melarikan diri oleh Killing Heaven. Di mana saya bisa menemukannya di masa depan? Bagaimana Anda bisa menangkapnya? Berbicara tentang jalan surga, alisnya sedikit mengernyit. Sangat mudah untuk bersembunyi dari tombak terbuka, tetapi sulit untuk bertahan dari panah tersembunyi. Ada eksistensi seperti Killing Sky, yang tidak bisa tidur nyenyak. Dia menyelinap ke dacu setiap hari, dan sesekali berlari ke dacu untuk membuat masalah siapa sih yang bisa menanggungnya. Untungnya, setelah pertempuran ini, kuasi Kaisar Great Chu pasti sudah dewasa, dan mereka pasti akan menemukan cara untuk menghadapi Suelunyan. Setidaknya, mereka harus mengisolasi Suelun dari surga, agar tidak membunuh Tian secara diam-diam seperti setan. Saat dia berbicara, dia mendarat di puncak Yunfei selangkah demi selangkah. Orang suci wanita itu masih di sana, duduk dengan patuh di bawah pohon tua, gadis kecil itu santai, dunia luar berantakan, dia baik-baik saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, memegang pisau pahat di satu tangan dan sepotong kayu di yang lain, diam-diam terukir. Ye Chen melihat lebih dekat, dan tidak bisa membantu mengangkat alisnya, dia tidak tahu apa yang diukir oleh santo wanita itu, pada pandangan pertama, itu tampak seperti seseorang, tetapi jika dilihat lebih dekat, itu tampak seperti binatang. Ukiran ini seburuk yang diinginkan. Immortal fisik, Vajra kebal, 10.000 hukum kebal, apakah itu pukulan yang cukup keras? Orang suci wanita itu tidak mengangkat kepalanya, sambil melihat ukiran kayu, dia sepertinya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jangan katakan itu, ini benar-benar sedikit. Ye Chen duduk, mengeluarkan guci itu lagi, dan menyelipkannya di tangannya. Dia tidak meminumnya untuk waktu yang lama. Hanya setelah dia benar-benar bertengkar dengan immortal fisik apakah dia menyadari bahwa garis keturunan yang menentang langit itu menakutkan. Menurut pendapatnya, tidak ada jejak kelemahan yang dapat ditemukan. Terus terang, mudah untuk mengalahkan Killing Heaven, tetapi sulit untuk membunuh Killing Heaven. Dia dapat menghancurkan tubuh peri Killing Heaven berkali-kali, tetapi dia tidak yakin bahwa dia benar-benar dapat membunuhnya. King Kong tidak buruk, 10.000 dharma kebal, bagaimana itu bisa menjadi lelucon? Memikirkan hal ini, dia akhirnya menyesap anggur dan memandangi wanita suci itu, menantuku yang cantik, apakah kamu tahu pintu tubuh abadi? Pergilah, siapa istrimu? Wanita. Itu wajah orang suci memerah, saya tidak tahu apakah itu karena marah atau malu, meremajakan, kehilangan semua kultivasi diri, dan bertemu orang dengan tidak baik. Fisik suciku yang cantik, apakah kamu tahu pintu fisik abadi? Ye Chen menggosok tangannya, terkekeh, dan mengubah retorikanya, jangan katakan itu, menarik untuk menggoda sein fisik wanita, seorang wanita langka The Holy Ekaristi meremajakan, kalau tidak saat ini, apalagi kapan? Aku tidak tahu. Orang suci wanita itu membenamkan kepalanya di ukiran kayu bahkan tanpa melihat ke arah Ye Chen. Aku benar-benar mengira kamu tahu segalanya, tapi sekarang sepertinya kamu memiliki reputasi yang sia-sia. Metode agresif tidak berguna bagiku. Aku sangat lega karena IQ-ku meningkat setelah aku menjadi lebih kecil. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh Dao, tidak lagi geli, teguk saja anggurnya, merenungkan misteri immortal fisik, ini harus dipelajari secara menyeluruh, karena pasti ada pertarungan antara dia dan immortal fisik. Karena keduanya diam, Yun Feng jatuh ke dalam ketenangan lagi. Yang satu minum dan yang lainnya mengukir ukiran kayu. Keduanya tampak seperti orang asing, jadi mereka tidak memiliki kesamaan untuk dibicarakan, dan masing-masing melakukan urusannya sendiri. Ledakan. Saya tidak tahu kapan, saya mendengar ledakan, memecahkan ketenangan ini. Keduanya kaget bangun dan melirik ke satu sisi.
Ketika saya melihatnya, saya melihat telur berwarna gelap terbang ke atas, dan meledak sebelum mendarat, meskipun kekuatannya tidak besar, suaranya tidak kecil, dan suara gemuruhnya sangat keras. Benar, itu adalah bom ranjau darat yang khusus ditawarkan oleh Sekte Heng Yue di tengah malam, selalu ada beberapa pelacur yang melemparkan bom ini ke berbagai puncak gunung. Nah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian, saya mendengar serigala melolong di kaki gunung. Mendengar suara itu, si Tunan, yang berlari untuk menonton pertempuran sebelumnya, dan kembali ke Heng Yue setelah tirai berakhir. Bom ranjau darat, seperti prolog. Dan apa yang dia katakan itu indah, dia berbicara tentang prestasi Ye Chen hari ini, dan omelannya begitu hangat, itu terlalu berlebihan untuk Heng Yue, mungkin dia terlalu bersemangat, dia melemparkan ranjau darat lagi. Nah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah itu, Xiong Er, Xie Yun, Huo Teng, Xiao Linghua, Long Yi. Talenta Heng Yue, tanpa kecuali, semua pergi ke puncak Yunfei sebelum berbicara. Lempar bayi, jenis ranjau darat apa? Benar-benar kutukan guntur. Untuk menunjukkan keagungan mereka. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang melewati puncak Yunfei pada dasarnya melakukan ini. Tampaknya melempar ranjau darat ke Yunfeng telah menjadi perlengkapan standar Heng Yue. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah peralatan standar Heng Yue, tetapi paling tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah peralatan standar Dacu. Alasan mengapa Dacu menjadi standar adalah karena terlalu banyak talenta di Dacu. Orang yang kembali dari teater akan melempar ranjau darat saat melewati Heng Yue. Ada begitu banyak pelacur, seperti Gu Santong dan Wu Santong. Pao dan Niu Sisan datang ke sini dari jauh, hanya untuk melempar telur gelap ke Yunfeng. Itu tidak bertiup, meskipun jaraknya jauh, akurasinya bagus, dan semua orang membidik Yunfeng, dan semuanya akurat. Setelah menyelesaikan pekerjaan, akan selalu ada lolongan yang mendominasi, kerja bagus. Sejak saat itu, puncak Yunfei yang seharusnya sunyi menjadi sangat hidup di bawah sinar bulan. Ranjau darat meledak satu demi satu, dan guntur demi satu meledak, membentuk serangkaian petasan, bergemuruh. Akibatnya, puncak Yunfei yang indah bisa dikatakan penuh dengan asap dan api perang, itu adalah puncak gunung yang diledakkan dan bergoyang, dan puing-puingnya beterbangan, seolah-olah disambar petir. Dengan adegan ini, peti mati Taois Heng Yun hampir tidak bisa menahan, apakah lelaki tua itu mati terlalu dini? Apakah semua keturunan Dacu saya begitu luar biasa? Tidak tidur di tengah malam, lari ke sini untuk melempar ranjau darat, apakah kamu sudah kenyang? Ketika saya pergi untuk melihat tubuh suci wanita, wajah kecilnya benar-benar hitam, dan dia adalah seorang pria dengan kata-kata yang jelas, semuanya gila. Melihat mereka sekarang memang benar. Jika mereka ada di zaman mereka, mereka akan menjadi seperti itu. Dipukuli, berubah menjadi abu. Dibandingkan dengan dia, Tuan Muda Ye jauh lebih tenang, dia sering melakukan hal seperti ini, melempar bom ranjau ke puncak gunung ini, dan merapalkan mantra guntur ke puncak gunung itu, dia lebih ahli dari siapapun. Ada pepatah lama yang mengatakan, jika Anda sering berjalan di tepi sungai, sepatu Anda tidak akan basah, jika Anda melakukan terlalu banyak hal yang tidak tahu malu, itu akan membentuk kebiasaan, yang merupakan kebiasaan rakyat Dacu saat ini. Adat istiadat rakyat sangat keras, dia adalah kaisar, dan dia telah banyak berkontribusi. Secara alami, dia tidak akan hanya duduk dan menonton saat puncak Yunfei diledakkan. Sebuah penghalang besar telah disangga untuk menutupi seluruh puncak Yunfei, dan dia mengingat semua orang yang melemparkan ranjau ke puncak Yunfei. Ketika mereka bebas suatu hari nanti, mereka akan dilempar kembali satu persatu, dan saya akan memberi Anda yang besar, porsinya pasti akan memuaskan mereka. Malam ini tidak damai, selalu ada suara gemuruh bergema di langit. Baru pada larut malam ledakan itu secara bertahap dimusnahkan. Ini, aku akan mengantarmu pergi. Di bawah pohon tua, santo wanita itu menguap dan menyerahkan ukiran kayu berukir itu kepada Ye Chen. Ye Chen memicingkan matanya, sejauh ini dia masih belum tahu apa yang terukir di tubuh santo wanita itu. Diukir seperti beruang, beraninya kamu memberikannya. Ini adalah kata-kata tulus Tuan Muda Ye, dan dia tidak mengungkapkannya, tidak hanya dia tidak mengungkapkannya, dia juga antusias di permukaan, dia menyekat tangannya di pakaiannya dengan sembarangan, dan kemudian dia mengambilnya dengan hati-hati, ini suatu kehormatan besar untuk mengirimkannya dari santo wanita. Namun, ketika dia melihat sebuah nama terukir di alas kayu, senyumnya tidak begitu alami. Di bawah
kata Ye Chen, terukir dengan terang-terangan. Artinya, ukiran kayu yang tampaknya tidak dikenal ini adalah dia. Ye Chen tidak berbicara, tetapi mengangkat kepalanya sedikit, menatap santo wanita itu dengan makna yang dalam. Ukirannya tidak bagus, jangan anggap remeh. Orang suci wanita itu mengeluarkan buah spiritual dan menggerogoti dengan hati-hati. Ye Chen masih tidak berbicara, hanya menatapnya seperti itu, tanpa mengalihkan pandangannya. Pada saat seperti itu, dia tiba-tiba ingin buang air kecil, memegang adik laki-lakinya di satu tangan, dan jenis tubuh suci wanita di tangan lainnya. Saya tidak mengolok-olok Anda, tetapi Anda mengolok-olok saya, sangat gelisah. Apakah saya perlu menemukan cabang pohon dan menggantungnya untuk Anda? Nyatanya, Tuan Muda Ye benar-benar melakukan hal itu, menemukan seutas tali, dan menggantungkannya untuk santo wanita. Tubuh suci perempuan manusia juga berhati besar, tidak ada yang salah, atau kamu sudah terbiasa, kamu bisa mengencingiku, dan tidak ada yang tidak bisa diterima ibuku. Beri aku 2 kalimat yang bagus, dan aku akan meletakkannya untukmu. Ye Chen sangat emosional, dan dia masih mempelajari ukiran kayu dari tubuh santo wanita, dia tampak seperti katak pada pandangan pertama. Orang suci wanita itu meliriknya, tetapi tidak menanggapi sama sekali. Ye Chen secara alami tenang dan tenang, jika dia tidak mengatakan sesuatu yang baik, dia tidak akan melepaskannya. Setelah mempelajari ukiran kayu, dia duduk bersila dan mengeluarkan api ilahi dari awal mutlak. Sudah lama sejak dia mengobrol dengannya. Api suci awal mutlak. Tubuh suci wanita yang tergantung membuka matanya barusan setelah dia menutup matanya, berpikir bahwa api yang menentang langit ini, api kekacauan menempati urutan pertama, dan menempati urutan kedua. Tidak ada nyala api yang berani bersaing dengannya. Ye Chen sebenarnya memiliki Divine Fire of Absolute Beginning, yang di luar dugaannya. Jangan bertahan, kesabaranku terbatas. Bergabung dengan api surgawiku, dan membawamu makan dan minum makanan pedas. Itu benar-benar membuatku kesal, jadi aku menelanmu. Di bawah tatapan, Tuan Muda kamu telah membuka mulutnya untuk melarikan diri, selalu ingin membodohi Taichu Senhuo agar tunduk. Namun, hal-hal menjadi bumerang, arogansi Taichu Senhuo berada di luar imajinasinya, biarkan Anda memuntahkan hype, jangan mengganggu Anda, tidak baik menakut-nakuti saya. Dia ingin melelehkan api yang kacau. Wanita suci itu bergumam di dalam hatinya, cukup terkejut, diam-diam berpikir bahwa ada begitu banyak orang luar biasa di dunia yang dapat menciptakan teknik rahasia semacam itu. Sangat disayangkan bahwa api kekacauan tidak mudah diproduksi. Bahkan jika Anda melelehkan api ilahi peringkat kedua, Anda tidak dapat melelehkannya. Itu sangat dekat dengan api kekacauan, artinya, Kaisar Semu Puncak sangat dekat kepada Kaisar Agung meskipun jaraknya hanya setengah langkah, jarak antara, tetapi sangat sulit untuk diatasi. Aku meremehkanmu. Setelah bergumam, dia melirik Ye Chen lagi, jika api ilahi dari awal pertama menyerah, dan jika api ilahi dari awal pertama bergabung dengan api abadi, dia mungkin benar-benar menembus kemacetan dari orang suci agung dan menjadi Kaisar Semu. Setelah mengatakan itu, dia merasa talinya longgar, dan Tuan Muda Ye yang baik hati melepaskannya, dan membentuk lapisan awan untuk digunakannya sebagai tempat tidur. Kemudian, dia melangkah ke puncak-puncak Yunfei, berdiri seperti patung, diam-diam menatap Misty, cahaya langit yang harus dirampok dan melewati level telah datang semakin keras. Episode 2345 9 Mata Bulat. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat menyinari Heng Yue, membuatnya hangat dan damai. Ledakan. Gemuruh. Sebelum langit cerah, terdengar suara gemuruh. Gelombang kedua retret tertutup di Dacu telah meninggalkan pelatihan tertutup. Mereka semua adalah orang-orang yang mendapat kesempatan. Mereka berlari keluar untuk mengatasi kesengsaraan, agar untuk meningkatkan kekuatan tempur ke puncak sebelum suku prasejarah memulai perang. Jumlah perampok tidak sedikit, dan bumi diselimuti guntur. Gelombang kedua hiruk-pikuk penyeberangan kesengsaraan berlangsung selama lebih dari 10 hari sebelum berangsur-angsur menghilang. Setelah itu datang gelombang ketiga dan gelombang keempat. Dengan setiap malapetaka, kekuatan tempur keseluruhan Dacu telah dinaikkan satu tingkat di antara banyak nirwana. Dan selama ini, Sekte Tianxuan tidak menganggur. Sejak dimarahi oleh Ye Dasao hari itu, mereka sangat termotivasi. Lebih dari selusin tentara Kaisar Ekstrim keluar bersama, mengumpulkan pesona besar, dan menutupi seluruh Dao besar. Dan pertahanan kali ini adalah Bloodwill Heavenly Dao. Ye Chen sangat lega melihatnya.
Mengingat omelan panas malam itu, dia tidak berani pergi ke Tianxuanmen, karena takut dia tidak bisa masuk dan keluar. Sekarang bayangkan dia benar-benar berani dan marah malam itu. Itu masih puncak gadis giok, cantik dan cantik. Di pagi hari, Tuan Muda Ye bersemangat tinggi, dengan tangan di belakang, berpatroli di kamar kerja. Setelah bangun, ini harus dilakukan, dan dia harus memeriksa apakah ada menantu perempuan. Tampaknya dia adalah peternak babi, dan istrinya, yang merupakan babi lucu, harus memeriksa setiap hari untuk melihat apakah ada yang mencuri salah satunya. Cukup baik. Setelah membacanya, orang itu pergi dengan ketenangan pikiran dan membuatkan sarapan untuk anak itu. Di rerumputan, Ye Fan dan Yang Lan masih begitu lincah, mengejar kupu-kupu dengan langkah tersandung, cekikikan tanpa henti, polos dan polos. Ye Chen di depan kompor akan meliriknya dari waktu ke waktu. Ye Fan dan Yang Lan hari ini telah berkembang pesat, dan mereka secara bertahap menunjukkan darah bintang tunggal Tianxia dan tubuh momok. Mengingat waktu, ketika mereka dewasa, mereka akan terkenal di seluruh dunia. Dibandingkan dengan dua lelaki kecil ini, Santo perempuan itu memalukan. Sudah setengah tahun sejak dia kehilangan kultivasi dan peremajaan dirinya, tetapi dia belum tumbuh sama sekali, dan dia tidak setinggi Yang Lan, seperti adik perempuan. Mengenai hal ini, Ye Chen diam-diam akan mengintipnya setiap malam saat orang-orang diam. Harus dikatakan bahwa kutukan terlarang Zhu Xian memang menakutkan, tidak mengendur sedikit pun, dan telah menguncinya sampai mati. Mungkin, dia benar-benar akan membuka segelnya hanya ketika mencapai batas tertentu. Dia hari ini sangat berbeda dari masa lalu, entah kenapa, dia jatuh cinta pada ukiran kayu, adapun pemahatnya. Saya benar-benar tidak tahan melihat langsung, saya tidak tahu apa yang terukir. Sarapannya masih sangat hangat, ketiga lelaki kecil itu berbaris rapi. Dan Ye Chen, yang biasanya memiliki nafsu makan yang baik, menjadi penonton, menatap tubuh suci wanita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gadis kecil ini tidak terlalu tinggi, dan nafsu makannya sangat luar biasa. Jika kamu berada di keluarga biasa, mereka tidak akan bisa mendukungmu. Ye Chen menghela nafas. Keluar. Wanita suci itu mengutuk, tetapi tangan kecilnya tidak menganggur, dan makanannya enak. Aku punya keledai kecil, dan aku tidak pernah menungganginya. Tepat saat mereka berbicara, seseorang datang ke Yun Feng. Lebih tepatnya, itu adalah orang kecil, hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa, seperti sinar cahaya, itu terbang di langit sebelum mendarat di atas meja makan. Sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik, bersenandung sedikit di sini. Orang ini, tentu saja, adalah bayi roh kecil, dan kehidupan ini adalah Tyrannosaurus Rex. Tapi dia masih tidak peduli dengan bentuk reinkarnasi terakhir, dia adalah orang kecil utuh, merah muda dan berdaging, dengan rompi kecil di bagian atas tubuhnya, celana kecil di dadanya, dan perut bundar, yang sangat eye-catching. Siapapun yang membacanya, mau tidak mau mengulurkan tangan dan menyodoknya. Orang suci wanita yang sedang makan, matanya yang besar berbinar, dia juga ingin menyentuh orang kecil yang lucu, terutama perut kecilnya, dan dia selalu ingin menyodoknya. Milik siapa gadis ini? Xiao Linghua mengangkat alisnya, dan melingkari tubuh santo wanita itu, mengambil jari-jarinya dengan tangan kecilnya, melihat dan melihat, penuh kebaruan, dan setelah beberapa saat, dia melirik Ye Chen, aku sudah mengasingkan diri terlalu lama, dan aku melahirkan yang lain. Jangan membuat masalah, ini istriku, kata Ye Chen. Saat dia berbicara, dia sedikit memiringkan kepalanya, menghindari mangkuk dan sumpit yang dilemparkan oleh santo wanita itu. Menantu perempuan. Ekspresi Xiao Linghua aneh, dia melihat ke tubuh suci wanita, lalu ke arah Ye Chen, matanya penuh makna, sialan, kamu tidak akan membiarkan anak-anak pergi. Ye Chen mengabaikan pandangan ini, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, mengambil bayi kecil itu, dan mengangkatnya begitu saja, dan meletakkannya di depan matanya, dengan mata emas yang bersinar, menatap mata bayi kecil itu. Percaya atau tidak, aku mengencingi wajahmu. Wajah Xiao Linghua sangat gelap, dan aku berubah menjadi penjahat agar lebih mudah menjemput gadis, bukan membiarkanmu lolos begitu saja. Mata 9 roda. Ye Chen bergumam pelan, dan bahkan melirik santo wanita itu secara tidak sengaja. Kamu hanya mengatakan tampan atau tidak? Xiao Linghua mengerutkan kepalanya. Hatinya lebih besar dari santo wanita. Dia dibawa pergi oleh Ye Chen, dan dia masih dalam mood untuk bermain tampan. Melihat dari jauh, dia tahu itu seseorang,
Bukan saya tahu, saya pikir Ye Chen membawa kodok. Pinjamkan aku salah satu mata ini, kata Ye Chen segera. Jangan membuat masalah, kamu memiliki mata reinkarnasi, apa gunanya mataku beroda 9? Biarkan saja. Melihat wajah Xiao Linghua, benang hitam itu berjalan dengan liar, jadi dia seharusnya tidak datang ke Yun Feng, tetapi ketika dia bertemu dengan orang yang begitu sadar diri, dia mengambilnya begitu dia mengatakannya. Ye Chen tetap diam, mengistirahatkan sumber Ji Ulunyan di telapak tangannya, senyuman muncul di sudut mulutnya. Meskipun mata ini misterius, levelnya tidak tinggi, dihitung, levelnya sama dengan mata roda, di bidang pupil mata, mereka adalah yang paling bawah. Tentu saja, pupil mata bawah seperti inilah yang sangat berguna. Yang disebut kegunaan besar adalah mata 9 roda dapat mengatasi mata 6 lingkaran darah, seperti mata roda, yang dapat mengatasi mata 6 samsara utama, satu benda dapat menjatuhkan satu benda, ini adalah siklus yang luar biasa. Dan Ye Chen, alasan mengapa dia menginginkan mata 9 roda adalah untuk menargetkan Lu Tian dan menyegel mata roda darahnya, maka masalah selanjutnya akan jauh lebih mudah, setidaknya, dia tidak dapat melarikan diri ke dalam lubang hitam sesuka hati. Ada cara jika Anda menangkapnya, Anda tidak dapat membuka penguburan langit roda darah, jadi ada cara untuk menghancurkannya. Itu benar. Ye Chen tersenyum, menanamkan asal Ji Ulunyan ke tengah alisnya. Segera, ada celah kecil di antara alisnya, itu adalah mata ketiganya, dan dia harus menyembunyikannya, sehingga dia akan lengah saat bertarung melawan Killing Sky di masa depan. Salah satu Ji Ulunyanku hilang. Wajah Xiao Linghua masih gelap. Aku akan mengembalikannya kepadamu setelah aku selesai menggunakannya. Ye Chen hanya mempelajari Ji Ulunyan. Semua orang di Dacu tahu bahwa kamu, Ye Chen, meminjam harta dan tidak pernah mengembalikannya. Pelacur mana yang membuat desas-desus? Makanan, kamu tidak diterima, jika kamu kehilangan Ji Ulunyan, kamu harus makan. Ji Ulunyan, dia tidak berani berharap berlebihan seluruh Chu, dan bahkan seluruh surga, tahu sifat kencingmu, maukah kamu membayar kembali bayi yang kamu pinjam? Kecuali babi bisa memanjat pohon. Di sisi berlawanan, santo wanita itu penuh, dan kedua matanya yang besar menatap bayi kecil itu. Makhluk kecil itu gemuk dan putih, dengan wajah bayi. Jika dia tidak memperhatikan, dia bisa dianggap sebagai babi guling panggang. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa ada banyak talenta di Dacu, dan itu jelas merupakan Tyrannosaurus Rex, tetapi memiliki bentuk seperti itu, dan orang yang sangat kecil sehingga tidak takut diinjak di lorong. Ye Chen sudah lama terbiasa dengannya. Dibandingkan dengan Tyrannosaurus Rex, dia lebih menyukai bayi Xiaoling. Dia masih bisa menggendongnya berjalan-jalan saat dia baik-baik saja, dan menyodok perutnya saat suasana hatinya sedang buruk. Tiba-tiba, sebuah kamar kerja terbuka, dan cahaya peri langsung keluar dari gunung. Tanpa urutan tertentu, puncak gunung di kedalaman Hengyue juga memiliki cahaya ilahi yang bersinar sepanjang malam. Segera, terdengar gemuruh langit dan bumi, awan gelap bergulir, kilat dan guntur. Ada malapetaka lain, dan orang-orang yang melintasi malapetaka kali ini adalah Ye Ling dan Tang Sanxiao. Siapa sangka bahwa mereka berdua sedang mengalami kesengsaraan Raja Suci, tidak hanya Ye Chen, Kaisar Semu dari Sekte Tianxuan, tetapi juga tubuh suci wanita, dan bahkan dua makhluk tertinggi dunia bawah, terkejut. Bakat Raja Suci pada usia seperti itu benar-benar mengerikan. Ini jauh lebih cepat daripada kecepatan kemajuan Ye Chen. Penindasan jalan Kaisar telah melemah, dan Raja Suci telah menjadi kubis Cina, kata lelaki tua itu dengan lidahnya. Ekspresi para Kaisar Semu bahkan lebih tak terlukiskan, mengingat kembali masa lalu mereka, dan melihat kedua lelaki kecil ini, tidak ada salahnya jika tidak ada perbandingan. Ye Chen tersenyum, dan datang dari langit putrinya harus melindungi jalan. Ah, kebetulan sekali kamu juga melewati malapetaka. Tang Sanxiao cukup senang, dan tersenyum pada Ye Ling melalui kehampaan, melakukan perjalanan malapetaka bersama, kita benar-benar pasangan. Gendut, ayo robek mulutmu. Ye Ling mengutuk, jika bukan karena bencana yang akan segera terjadi, dia mungkin akan membunuhnya dan menendang Tang Sanxiao. Jangan membuatku takut sepanjang waktu. Apakah aku masih ingin memukulmu? Keduanya adalah teman yang bahagia, bahkan pada saat seperti itu, mereka masih tidak lupa bertengkar, hanya Tang Sanxiao yang lebih gelap, lebih pendek, dan terlihat lebih baik. Jangan khawatir tentang itu, jika tidak, Ye Ling adalah pasangan yang cocok, tapi sayang dia tidak ada hubungannya dengan Suai.
Jangan lucu, lalui malapetaka dengan ketenangan pikiran, kata Ye Chen dengan suara yang dalam, dan menetap di Sutian. Begitu kata-kata ini keluar, kedua harta hidup itu menutup mata mereka. Diiringi dentuman, kedua pria itu jatuh tanpa pandang bulu, satu timur dan satu barat, dengan momentum yang besar, dan langit dipenuhi guntur dan kilat, seperti air terjun yang mengalir deras. Sekilas, guntur dan petir kesengsaraan surgawi Yeling berwarna 5, meskipun mereka cantik dan berwarna-warni, mereka sangat mendominasi. Setiap guntur dan kilat menyatu dengan kekuatan kematian. Kekuatannya sampai ke langit. Adegan ini mengingatkan orang-orang akan kesengsaraan surgawi pertamanya, ketika dia masih bayi, dan dia mengejar kesengsaraan surgawi. Potensi semacam ini agaknya benar bagi ayahnya. Dan warna guntur dan petir kesengsaraan surgawi Tang Sanxiao sangat cocok dengan warna kulitnya, itu masih gelap gulita, tetapi ketika dia melihat guntur dan kilat hitam turun dari langit, dia bahkan tidak tahu ada seseorang di dalamnya. Pria kecil gemuk itu juga tidak dibangun. Jika dia tidak membuka batas warisan darah, dia bisa melawan dan bisa bertarung. Yeling bertarung sampai ke langit, dan dia juga menyerang sepanjang jalan. Ratusan jutaan petir lebih mendominasi satu sama lain. Tapi dia tidak bisa. Seperti yang dikatakan Ye Chen sebelumnya, Tang Sanxiao adalah jenis yang berbeda. Pada waktu tertentu, tubuh roh suci, tubuh momok, dan putra bumi bukanlah lawannya. Dengan variabel ini, pemuda baru dari langit sebuah generasi, yang berani menjadi yang pertama. Mungkin akan ada badan hukum kaisar. Xiao Lingwa mengikuti, memegang buah spiritual di kedua tangan, menggerogoti tanpa malu-malu, aku tidak tahu, itu dua kaisar agung itu. Bagaimana aku harus melakukannya katakan itu. Sedikit memalukan. Dengan klik lidah mereka, Xiong Xiaur, Si Tuyun, dan Xienan dan junior lainnya juga datang untuk menonton Tianji, dan mereka lebih memalukan dari yang lain. Mereka berasal dari generasi yang sama dengan Yeling, dan mereka adalah orang suci roh, tetapi melewati kesengsaraan Raja Suci. Tidak mungkin salah mereka, ayah mereka, atau saudara baik Ye Chen. Dihancurkan habis-habisan, di generasi mereka, itu normal untuk dihancurkan, dalam kehidupan ini akan sulit untuk dibalik. Yo, Pak Tua, apakah kamu di sana juga? Beberapa bajingan kecil menggosok tangan mereka dengan gembira, dan mereka semua berhenti memanggil saya paman, dan langsung memanggil saya Pak Tua. Ye Chen menghela nafas, tetapi tangannya tidak menganggur, dengan jentikan tangannya, dia mengirim bajingan kecil ini kembali ke Heng Yue, harus dikatakan bahwa dia mengirim mereka kembali ke Heng Yue. Apa? Segera, saya mendengar suara serigala melolong dari arah Heng Yue. Itu adalah kelompok bakat Xie Yun, Xiong Er dan Si Tunan yang datang untuk melihat Tianji, tetapi begitu mereka meninggalkan Heng Yue, mereka melihat benda tak dikenal jatuh terbang di atas, pukul dan terbang satu demi satu. Itu juga berkat mereka yang keluar terlambat, jika tidak, dengan sifat Ye Dasao yang buang air kecil, mereka akan dipukuli bersama. Saya tidak belajar dengan baik, dan yang lebih mudah mencari kegembiraan, jadi saya harus menghadapinya. Ledakan. Gemuruh. Setelah episode kecil, malapetaka Tang Sanxiao dan Yeling datang semakin dahsyat. Latar belakang dan bakat Rao dipotong-potong, dan beberapa kali, mereka dipotong kembali ke bumi. Namun, keduanya juga ditutupi, mereka dicincang lagi, dan mereka terbunuh dalam ketiadaan lagi dan lagi, bermandikan guntur kesengsaraan surgawi, seperti gadis misterius Jiuk Xiao, seperti dewa perang yang tiada taranya, menakjubkan dan tak tertandingi. Ini adalah malapetaka di tingkat kaisar. Gu Santong melangkah maju, matanya berbinar. Ini sangat luas, siapapun yang tidak setingkat kaisar akan mempercayainya. Long Teng dan Xiao Chen berkumpul. Heng Yue adalah pelaku kejahatan. Pada generasi baru, seseorang akhirnya akan muncul. Nah, ada juga satu-satunya bintang roh jahat dan tubuh momok. Jika Tang Sanxiao bisa menikahi Yeling, maka keluarga Ye Chen akan benar-benar menjadi yang terbaik. Itu melawan langit. Tidak ada yang membantah kata-kata ini, tubuh suci kuno yang sunyi, tubuh peri Yaoqi, tubuh peri tertinggi, tubuh roh misterius, tubuh roh Dao, tubuh roh suci, dan satu-satunya bintang kejahatan surgawi, tubuh penghukuman ilahi. Terlalu banyak orang menghitung dengan jari mereka. Ye Chen dan keluarganya, jika mereka memilih seseorang secara acak, mereka adalah orang-orang yang kejam. Belum lagi hal-hal lain, hanya dua kaisar dan dua kaisar muda yang cukup untuk menakut-nakuti orang. Siapa yang bisa membandingkan? Ledakan.
Gemuruh. Diiringi dentuman, semakin banyak orang berlarian, menutupi langit dan menutupi bumi, dan ada banyak orang di Dacu. Dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi di arah lain, yang di sini tampaknya lebih panas, dan dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi Yeling dan Tang Sanxiao, orang lain yang melewati perampokan itu sangat malu. Itu semua bencana, ada berapa level? Pada titik tertentu, guntur dan kilat menghilang, dan para penonton menegakkan punggung mereka, bahkan Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan hukum kaisar turun. Benar saja, di bawah perhatian semua orang, ada sosok cantik di langit timur, perlahan mengukir sosoknya, sungguh megah, seindah mimpi, tidak memakan kembang api dunia, dan tidak memprovokasi debu dunia. Permaisuri Yaoqi. Keempat belah pihak kagum dan mengenali tubuh kaisar. Kaisar hantu. Ada juga seruan dari kehampaan di barat, yaitu tubuh hukum kaisar yang diprovokasi Tang Sanxiao, dengan tubuh yang kokoh dan fisik yang megah, seperti dewa, berdiri di akhir tahun, membalikkan kekacauan dari alam semesta, menumbangkan hukum, perubahan dan zaman kuno, mata Dao Tianyun dimainkan.